Halo semua, di zaman sekarang, pada umumnya, masyarakat menghabiskan waktu bersantainya dengan bermain HP, nongkrong, gibah, melihat TV, dan lain-lain. Tapi tahukah Anda, di masa Romawi kuno dulu, ada sebuah kegiatan yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat pada waktu itu. Sebuah kegiatan yang tentunya sangat brutal, yang diminati oleh masyarakat Romawi kuno waktu itu. Kegiatan itu adalah menonton venatio. Seperti apa venatio? Langsung kita bahas. Venatio sendiri adalah sebuah pertunjukan yang biasa diadakan di Colosseum atau Circus Maximus, yang tentunya kedua tempat ini berada di Romawi kuno saat itu. Venatio sendiri adalah sebuah pertunjukan pertarungan antar binatang seperti harimau, macan, citah, gajah, buaya, dan lain-lain. Ayam tidak termasuk, jadi sabung ayam aman. Tak cukup sampai di situ, kadang para hewan buas ini juga akan melawan manusia. Tentu saja, manusia di sini dilengkapi dengan persenjataan dan baju perang. Ternyata pertunjukan ini sangat disukai oleh masyarakat jelata, bangsawan, dan bahkan para raja dan prajurit. Sehingga saat acara ini diadakan, penonton akan memenuhi tempat ini. Normalnya, venatio akan dilakukan dalam waktu 100 hari. Ada sejarah yang mencatat, jika pernah dalam satu pertandingan venatio mengakibatkan 500 ekor singa terbunuh. Astaga. Asal-usul venatio di Romawi. Pada umumnya, masyarakat Romawi kuno sangat suka dengan pertunjukan yang brutal, seperti balap kereta, gladiator, dan lain-lain. Tak heran jika venatio sangat digemari di Romawi kuno saat itu. Bagi mereka, venatio adalah pementasan perburuan satwa liar. Menurut perkiraan, venatio pertama kali digelar pada tahun 252 sebelum Masehi. Awalnya, venatio adalah sebuah kegiatan edukasi kepada masyarakat awam Romawi, di mana para prajurit Romawi saat itu berhasil menangkap seekor gajah. Gajah yang ditangkap itu pun dipertontonkan kepada masyarakat. Walaupun gajah adalah hewan yang biasa dibuat perang, ternyata banyak masyarakat Romawi kuno, khususnya rakyat sipil, tidak pernah melihat gajah. Jadi, mereka pertama kali melihat gajah di acara venatio pertama itu. Tentu saja, acara ini sangat berhasil dan bisa mengedukasi masyarakat sipil di waktu itu. Hingga suatu saat, ada seorang jenderal dari Romawi yang ingin merayakan keberhasilannya dalam peperangan melawan Yunani. Jenderal itu pun ingin menggelar venatio, tetapi ada sedikit yang berbeda dari venatio kali ini, di mana para hewan yang buas sekarang akan melawan manusia. Tentu manusia ini menggunakan senjata dan baju perang. Ini seperti ajang perburuan hewan buas yang dipertontonkan. Brutal banget. Penangkapan hewan buas. Untuk pertunjukan venatio yang melibatkan hewan buas, tentu saja para orang Romawi harus mengumpulkan hewan-hewan buas itu. Salah satu caranya adalah menangkap hewan-hewan buas itu di alam liar. Tentu saja hewan itu harus dalam keadaan sehat. Hewan-hewan yang mereka cari umumnya adalah singa, harimau, macan kumbang, citah, buaya, badak, dan lain-lain. Ternyata membawa hewan-hewan itu dalam keadaan yang baik sangat susah. Para pemburu pun menggunakan cara yang cukup unik, yaitu mereka menggunakan anjing-anjing pemburu untuk membingungkan dan menggiring hewan-hewan yang mereka incar. Setelah hewan buruan mereka panik, para pemburu akan melempar jaring untuk menangkap hewan-hewan yang mereka incar, atau para pemburu akan menggiring mereka ke jebakan yang telah mereka siapkan. Kemudian hewan-hewan itu akan dibawa ke Roma untuk diadu dengan binatang lainnya atau dengan manusia. Orang yang mengikuti venatio yang akan melawan hewan buas itu biasa disebut dengan venator. Biasanya mereka terdiri dari budak, penjahat, atau orang-orang yang memiliki kontrak untuk melakukan venatio. Dan seperti para gladiator, para venator, sebelum melakukan aksinya, mereka akan dilatih untuk melawan hewan buas. Ternyata saat manusia melawan hewan buas, hewan-hewan buas itu pun dirantai, sehingga para venator sangat mudah mengalahkan hewan-hewan buas itu. Tetapi pada tahun 100 sebelum Masehi, aturan rantai itu dihilangkan, mungkin biar lebih menantang, sehingga para hewan buas itu pun bisa berkeliaran di dalam arena.
Kebijakan itu pun membuat renovasi yang cukup besar pada Kolosium, yaitu dibangun tembok yang tinggi antara di arena dan penonton, agar hewan buas tidak lompat dan menyerang para penonton. Bisa kacau kalau lompat. Tujuan Vernatio. Ada beberapa alasan mengapa orang Romawi kuno sangat menyukai Vernatio, yang terbilang sangat brutal dan menghabiskan banyak biaya. Alasan utamanya adalah menghormati Dewi Diana, yaitu dewi perburuan masyarakat Romawi kuno. Tak jarang juga Vernatio dilakukan untuk menghormati hari jadi, seperti hari pernikahan, hari pelantikan raja, atau hari kemenangan perang. Ternyata ada beberapa hal yang cukup unik dalam sejarah dilangsungkannya Vernatio. Seperti seorang penguasa yang bernama Commodus yang ikut serta dalam Vernatio. Jadi si Commodus ini berperan menjadi Vernator dalam acara Vernatio. Dan yang membuatnya unik adalah dia tidak menggunakan kekuatan untuk melawan hewan buas, melainkan dengan menggunakan kecerdasan. Wah, mantap. Yaitu Commodus menggunakan senjata yang berbeda dari Vernator pada umumnya. Jika Vernator umumnya menggunakan pedang, maka Commodus memilih senjata panah. Dan yang menarik dari panah ini adalah Commodus mendesain sendiri anak panah tersebut, di mana anak panah tersebut menggunakan ujung berbentuk sabit. Ya mungkin kalian bisa bayangkan sendirilah efeknya dibanding anak panah biasa. Di beda generasi, Kaisar Romawi saat itu yang bernama Probus membuat peraturan baru, di mana arena Vernatio ditanam banyak pepohonan dan semak-semak agar terlihat seperti hutan, yaitu habitat asli para hewan-hewan buas tersebut. Tambah lama tambah menantang acara ini ya. Probus pun mengizinkan para penonton untuk bergabung dalam Vernatio, dan hewan apapun yang berhasil mereka kalahkan akan menjadi hadiah untuk penonton itu. Mantap. Akhir pertunjukan Vernatio. Pada abad ketiga, popularitas Vernatio mulai meredup. Penyebabnya seperti apa yang kita pikirkan. Ya betul, karena stok hewan buas mulai menipis, alias mau punah. Kelangkaan hewan-hewan buas di wilayah Romawi pun disebabkan dia sudah ditangkap di acara Vernatio sebelumnya. Lalu di abad ke-7, acara Vernatio resmi dihentikan. Cukup sekian video kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, bisa kita bahas di kolom komentar. Semoga Anda terhibur dan terima kasih.